Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Hai adik-adik dan sahabat museum semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dapat beraktivitas dengan lancar. Masih dalam rangka memperingati peristiwa serangan bom 1 Maret 1949, Museum Benteng Prabu Yogyakarta kembali menggelar acara dongeng sejarah. Nah, kali ini dongeng sejarah akan disampaikan oleh Kak Awe. Yuk kita sama-sama panggil Kak Awe. Kak Awe, mari gabung bersama kami. Assalamualaikum Kak Awe. Waalaikumsalam. Oh, saya pas dulu gitu. Apa kabar hari ini Kak Awe? Alhamdulillah baik. Saya kantongin biar nggak hilang. Oh, sebentar. Baik. Kak Awe, peristiwa serangan 1 Maret 1949 itu kan sebuah peristiwa besar di mana banyak pejuang yang mengorbankan jiwa, harta benda, juga harganya untuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Betul sekali. Nah, untuk memobilisasi perjuangan tersebut tentunya membutuhkan komando dari seorang patriot ya Kak ya. Betul sekali. Nah, untuk judul kali ini apa Kak? Judul kali ini adalah Seruan Komando Perjuangan Serangan Umum 1 Maret 1949. Oh, kamu ikut aja sebentar dulu. Iya. Dulu tuh dari Nah, ya. adik-adik dan sahabat museum semuanya tentu sudah tidak sabar lagi kan dengan kisahnya. Untuk itu simak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Kak Awi. Akan ada kuis berhadiah. Pertanyaannya adalah 1. Siapa nama kecil Sri Sultan Hamengkubuwono IX? 2. Di manakah letak monumen serangan 1 Maret 1949? Saya ulangi ya. 1. Siapa nama kecil Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Kemudian 2. Di manakah letak monumen serangan 1 Maret 1949? Untuk jawabannya, silakan ketik di kolom komentar Instagram Museum Benteng Prabu Yogyakarta. Nah, baik Kak Awe, langsung saja. Silakan Kak Awe. Siap. Aku jawab boleh kan? Jawabnya setelah kami cerita. Lama kata pasti. Kok lama? Baik teman-teman, Assalamualaikum. Belum, kakak dulu yang mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Hari ini KW berada di Museum Benteng Friedeburg bersama teman KW Yuki. Mohon maaf ya teman-teman ya, kali ini KW langsung ajak nih, namanya teman KW ini si Yuki, karena dia gak mau pisah dari KW, selalu kemana aja dia mau ikut. Tapi suka iseng, suka jahit sekali. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Gak apa-apa dong. Oh, gak apa-apa. Ya baik teman-teman, alhamdulillah kali ini KW sedikit berbeda karena KW akan cerita tentang sejarah perjuangan serangan umum 1 Maret. Aku juga bisa. Bisa apa? Cerita. Cerita apa? Sejarah. Serius? Beneran nggak? Bener Ya udah, kalau kamu cerita aja. Tapi nanti setelah KW karena durasi tahu. Aku cerita sedikit. Cerita sedikit. Boleh nggak ya kira-kira teman-teman ya? Boleh dong. Ya udah, boleh deh. Ya udah ya. Tapi sebentar aja ya. Ya udah, sebentar aja. Coba. Suatu hari terus ada seekor beruang. ada seekor beruang. Cerita sejarah, bukan fable. Ini di mana? Ini di Museum Benteng Friedeburg, bukan di sekolah TK. Ya, dengerin dulu. Terus Beruang itu berlari berlari kemana? ke hutan. Ke hutan. Terus Berlari lagi. kemana? Ada jurang. Terus Jatuh beruangnya. terus Mati. nah, terus Selesai. itu bukan cerita. Aduh, kok cerita modelnya begitu? Katanya cepet.
Iya, tapi cepet juga bukan seperti itu. Ya udah, makanya kamu dengerin dulu ya. KW kali ini mau cerita, ya. Tapi kamu nggak digendong KW dulu, kamu misah dari KW. Mau ya? Mau. Kenapa? Aku kan merasa KW. Kenapa? Aku sayang KW. Gak boleh gitu ah. KW kali ini langsung cerita ya teman-teman ya. Tapi teman-teman duduk paling rapi dulu di rumah. Ya, siap-siap, tangannya ke atas, dilipat. Duduk paling rapi, anteng-antengan. Nanti yang anteng, yang anteng KW doakan ya, jadi anak pintar dan nilainya bagus-bagus sekolahnya. Ya, aku juga. Iya, kamu juga. Ya udah. Sekarang KW mau cerita. Tapi KW pengen kamu gak di sini ya, mohon maaf ya. Aku mau deket KW. Jangan. Ya, kamu boleh kesana dulu. Kenapa? Kesana lah sebentar. Kamu kurang geraknya tuh. Ya kurang enak kalau anak kamu. Ikut. Iya nanti ikut lagi. Aku ikut tapi ya. Iya nanti kamu KW ajak lagi. Oke. Ya udah. Teman-teman KW mau letakkan si Yongki dulu ya di ada kursi. Ya teman-teman ya. Oke siap. Oke teman-teman, ya baik, KW sudah siap, teman-teman juga tentunya sudah siap. KW akan bercerita tentang perjuangan seruan komando perjuangan serangan umum 1 Maret 1949. Wah, serem sekali ya teman-teman ya. Ceritanya begini. Pada suatu hari ada seorang anak kecil kelas 2 SD namanya Ripan. Siapa namanya teman-teman? Namanya Ripan. Ripan masih kelas 2 SD. Pagi hari sudah jam 6 pagi dia belum terbangun. Padahal ayam sudah terus-terusan berkokok. Dan ayahnya pun mencari si Ripan. Ripan kok belum bangun ya? Ibu, Ripan sudah bangun belum? Ibunya menjawab, sepertinya belum ya. Astagfirullah. Ya udah, ayah akan bangunkan Ripan. Kemudian ayahnya bergegas menuju ke kamar Ripan. Ripan, bangun nak, ayo cepat, kamu kan sekolah. Hari ini kamu upacara loh, hari ini hari Senin. Teman-teman tahu nggak? Ripan masih tidur teman-teman. Akhirnya ayahnya masuk ke ruangan. Kebetulan kamar itu tidak dikunci. Dibuka pintu kamarnya. Ya ampun nak, kamu kok jam segini masih tidur? Ayo bangun, 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 bangun. Dibuka selimutnya sama ayahnya. Selimutnya ditarik lagi. Nih anak susah banget dibangun. Ayo bangun. Sudah siang, sudah jam 6. Kamu kan upacara hari ini. Ayo bangun. Ditarik lagi selimutnya sama ayahnya. Ditarik lagi sama si Ripan. Bangun. Enggak. Bangun. Enggak. Bangun. Enggak. Bangun. Bangun, bangun. Malah joget ya Kak Awi. Bangun ayo. Masih ngantuk ayah. Ya udah, cepet. Kamu sadarkan diri dulu, kemudian langsung bergegas ke kamar mandi. Cepat. Iya, sabar dong. Ya udah, ya, ayah sabar. Coba ayah tunggu ya. Karena nanti kan kamu berangkat sendiri ke sekolah. Iya. Aku bangun ya, aku mandi.
Rifan segera bergegas ke kamar mandi teman-teman. Dia dengan laju kakinya yang panjang langsung ke kamar mandi. Dia pun mandi teman-teman. Diguyur. Selesai dia mandi, dia pun keluar karena dipanggil terus sama ayah dan ibunya. Rifan, ayo nak cepat. Ayo sudah jam 6:30 ini. Ya ampun, kamu pasti telat. Hari ini upacara. Iya. Aku sudah siap. Rifan sudah siap teman-teman. Pakai topi, pakai dasi, pakai sepatu. Rifan berangkat sekolah sendiri teman-teman. Tapi sebelum berangkat sekolah, Rifan tentunya sarapan dulu. Habis mandi, sarapan, kemudian Rifan berpamitan dengan kedua orang tuanya. Ya udah, ayah, aku berangkat dulu ya. Cium tangan. Ibu, aku berangkat. Wangi banget ibu tangannya. Ya sudah, hati-hati Rifan ya. Hati-hati, kamu kan naik sepeda, nggak usah buru-buru. Iya siap ibu, aku juga hati-hati. Kedua Rifan berangkat. Aku berangkat dulu ya bu. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak ya. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu. Iya, waalaikumsalam. Rifan pun naik sepeda. Segera Rifan menuju ke sekolah. Sampai di sekolah, ternyata teman-teman sudah dimulai upacara benderanya dan semua sudah berbaris rapi. Rifan datangnya terlambat. Akhirnya Rifan barisannya di belakang barisan teman-temannya. Aku terlambat. Duh, sudah dari tadi ya. Saat upacara dan saat itu juga pengibaran bendera dilakukan. Ya, komando dari pemimpin upacara dibunyikan. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Teman-teman, ternyata si Rifan nggak mau hormat teman-teman. Ada yang melihat, salah satu gurunya dari arah jauh melihat, kok anak itu Rifan tidak mau hormat bendera. Ya. Setelah upacara selesai teman-teman, pengibaran bendera selesai, upacara selesai, Rifan dipanggil oleh Pak Guru itu. Namanya Pak Guru Toyo teman-teman. Pak Guru Toyo memanggil Rifan. Rifan, kesini kamu. Pak Toyo memanggil aku? Iya, aku memanggil kamu. Ada apa Pak Toyo? Kenapa Pak Toyo memanggil aku? Iya, sini. Kenapa sih Pak Toyo bikin aku penasaran? Ya udah, kamu duduk dulu sini. Pak Toyo dan Rifan duduk dan dia teman-teman sedang berdialog antara Pak Toyo dan Rifan. Rifan, tadi Bapak melihat kamu, kenapa saat pengibaran bendera kamu tidak hormat terhadap bendera? Ayo jawab, kenapa? Cepet. Kenapa? Males Pak. Kenapa kok males? Beneran kamu males? Iya. Kok males kenapa? Capek. Tadi kan aku Pak mau naik sepeda buru-buru terus aku capek ngos-ngosan. Itu salah siapa? Kenapa kamu pasti bangunnya siang? Kenapa kamu bangun siang? Iya sih Pak. Rifan, sini. Bapak Guru akan memberikan kamu sedikit pencerahan ya, agar kamu mengerti bahwa para pejuang di zaman perjuangan itu betapa sukarnya, betapa sulitnya mengibarkan bendera merah putih. Bapak mau cerita? Iya, Bapak mau cerita.
Besok. Sekarang. Sekarang. Ya udah, silakan Pak. Kemudian teman-teman Pak Toyo bercerita, ya begini. Dengerin baik-baik. Iya, aku sudah dengar baik-baik, Bapak. Ya, duduk yang rapi. Udah duduk rapi. Yang manis. Udah manis tuh. Kemudian Pak Toyo bercerita. Dengerin. Duhai kawan, aku punya cerita. Teng 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 teng. Toyo malah nembak. Dengerin dulu. Kisah tentang perjuangan bangsa. Jual bangsa. Dengerin. Yang terdapat di kota Yogyakarta. Dan begini ceritanya. Kok malah ngedek bapak? Dengerin ceritanya. Dulu saat Indonesia baru merdeka, itu negara Indonesia kehidupannya, masyarakatnya belum kondusif. Apa yang terjadi? Agresi militer di mana-mana. Agresi Belanda, militer Belanda di mana-mana. Banyak sekali korban-korban daripada agresi militer Belanda tersebut. Rakyat yang menjadi korban. Akhirnya teman-teman, ya, akhirnya ribet. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia kala itu, Pak Karno beserta wakil-wakilnya, wakil pejabat-pejabat dari pemimpin negeri ini, semua diasingkan. Hah? Diasingkan? Terus gimana Pak? Iya, dengerin. Kemudian setelah diasingkan teman-teman, akibatnya wilayah ibu kota Jakarta tidak kondusif, tidak baik untuk ditempati. Akhirnya ibu kota pindah Kemana Pak? Hah? ke Yogyakarta. Hah? Di sini? Iya. Akhirnya ya ibu kota pindah ke Yogyakarta. Hah? Luar biasa ya Yogyakarta. Iya. Kemudian pindah, ya, ada suatu informasi yang mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi, bahwa Tentara Nasional Indonesia itu sudah tidak ada. Indonesia sudah masih menjadi bagian dari Belanda. Itu terdengar dari radio-radio internasional, sampai terdengar oleh suatu pemimpin yang luar biasa yang ada di ibu kota saat itu, yaitu Yogyakarta. Siapa pemimpinnya? Yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono merasa jengkel dengan agresi militer Belanda. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono memanggil salah satu jenderal, ya, Jenderal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saat itu Pak Jenderal Sudirman dipanggil oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, apa kata Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Pak Jenderal, situasi di Yogyakarta sudah tidak memungkinkan. Kita harus melakukan penyerangan yang besar, yang akbar, sehingga dapat mengalahkan agresi militer di Belanda. Baik, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Tapi saya sarankan agar Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono juga menyerukan kepada Letnan Kolonel Soeharto yang saat ini bertindak sebagai komando atau komandan besar di Yogyakarta.
Iya, baik. Nanti aku akan katakan kepada Letnan Kolonel Soeharto tentang hal ini. Kemudian, ya, Sri Sultan Hamengkubuwono, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono menyerukan kembali kepada Letnan Kolonel Soeharto. Dan Letnan Kolonel Soeharto langsung sigap membuat strategi penyerangan, teman-teman. Penyerangan ini dinamakan serangan umum 1 Maret. Dimulai dari sore tanggal 28 Maret hingga malam sudah siap-siap bersiap untuk melakukan penyerangan yang sangat besar terhadap tentara-tentara Belanda yang ada di Yogyakarta. Kamu siap? Siap. Dan juga tidak hanya tentara, teman-teman, tapi rakyat biasa. Ada petani, kemudian ada bakul jamu. Rakyat biasa ikut-ikutan juga untuk menyerang, untuk menyergap agresi Belanda yang ada di Jogja. Malamnya siasat dilakukan. Teman-teman, akhirnya sesuai dengan kesepakatan siasat yang dilakukan oleh jenderal-jenderal yang ada di Yogyakarta, maka jam 6 pagi serangan itu dilakukan. Jam 6 pagi sirene dibunyikan. Berbarengan juga dengan suara ayam berkokok. Teman-teman, penyerangan yang begitu bertubi-tubi yang dahsyat sekali dilakukan hanya dalam 6 jam, teman-teman. Dan 6 jam itu terbukti hasilnya sangat efektif hingga akhirnya, teman-teman, tentara Belanda, tentara penjajah itu tunggang langgang lari dari Yogyakarta. Hebat sekali. Akhirnya, teman-teman, selesai penyerangan itu, direbut kembali kota Yogyakarta, direbut kembali kemerdekaan rakyat Indonesia. Dan saat itu pula Indonesia mengumumkan kepada dunia lewat radio, ya, lewat radio, bahwasanya Indonesia masih ada, bahwasanya tentara nasional Indonesia masih berdiri di tanah air tercinta Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta, ibu kota negara saat itu. Teman-teman, perjuangan para jenderal, para tentara itu dahsyat sekali, teman-teman. Mereka berkumpul di mana? Di Keraton Yogyakarta, tepatnya di rumah Sri Sultan Hamengkubuwono. Mereka dilayani oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono, dari makannya, dari segalanya, teman-teman. Maka kita patut berterima kasih sekali kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono atas seruannya, atas komandonya, sehingga rakyat Indonesia kembali meraih kemenangan lewat penyerangan yang akbar, yang dahsyat, serangan umum 1 Maret. Begitu ceritanya, Dek Ripan. Ceritanya seru banget, Pak Guru. Aku jadi malu, Pak Guru. Malu kenapa? Aku cuma hormat bendera aja tidak mau. Iya, makanya ya, waktu itu susah sekali zaman kemerdekaan itu, ya. Kita hati-hati untuk mengibarkan bendera karena sudah pasti musuh itu menyerang,
ya pada saat kita mengibarkan bendera lambang kemerdekaan kita. Oh gitu ya Pak? Iya, begitu. Ah, maaf Pak, aku jadi malu. Besok kalau ada pengibaran bendera, aku akan hormat Pak. Aku akan hormat selama 3 jam. Ya bukan itu juga. Maksudnya menghormati itu adalah menghargai jasa para pahlawan, jasa para pejuang yang telah berkorban harta, jiwa, juga darahnya untuk kemerdekaan Indonesia. Oh begitu Pak. Ya, Terus aku juga pengen seperti mereka Pak. kamu pengen seperti mereka? Besok aku mau beli senjata sama bapakku. Kalau kamu ingin seperti mereka, ya tidak juga harus kamu beli senjata, angkat senjata terus menyerang musuh. Memangnya sekarang ada musuhnya? Ya kalau nanti dia datang lagi aku sudah siap. Bukan itu ya, yang harus dilakukan saat ini adalah menjaga kemerdekaan Indonesia dengan prestasi-prestasimu, ya, dan juga dengan cara menghargai jasa para pahlawan yang dulu telah memperjuangkan kemerdekaan. Oh gitu Pak. Jadi aku nggak harus beli senjata. Ya enggak. Memang caranya perang saja. Gila Pak. Terus aku harus bisa apa? Ya, makanya sekarang kamu harus banyak belajar. Belajar dan belajar. Mengisi kemerdekaan dengan belajar. Kalau kamu pintar, maka kamu akan bisa menjaga bangsa ini dengan baik. Menjaga bangsa ini, ya, jangan sampai bangsa ini diinjak-injak oleh negara lain. Oh begitu Pak. Baik Pak. Sekarang aku ngerti. Ya udah Pak. Aku mau masuk ke kelas dulu. Ya sudah, ya. Sekarang kamu masuk ke kelas dulu. Ya, nanti lain kali Bapak akan cerita lagi tentang perjuangan, ya. Oke. Ya, teman-teman yang ada di rumah, tentunya teman-teman juga ingin berkontribusi dalam menjaga kemerdekaan Indonesia agar tetap ya berdiri tegak ya di Ibu Pertiwi. Caranya teman-teman terus belajar, terus menjaga nama baik bangsa Indonesia. Teman-teman, ya tadi kita sudah bercerita tentang ya perjuangan atau seruan komando dari pahlawan kita yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono, yang pada saat kecil beliau, teman-teman tahu, juga sangat prihatin. Ya, beliau ini nama kecilnya adalah siapa? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Teman-teman di sini ada yang tahu? Ya, Raden Mas Durjati. Nah, ya, Raden Mas Durjati dulu kecilnya beliau juga, wah, masa kecilnya sekolah, teman-teman, tidak mau mengabaikan pendidikan. SD-nya beliau sekolah di sekolah Belanda yang ada di Yogyakarta. SMP-nya beliau sekolah lagi, melanjutkan sekolah Belanda yang ada di Semarang. Kemudian SMA, sekolah lagi, ya sekolah Belanda pada saat itu kita belum merdeka ya. Sekolah lagi di mana? Di Bandung. Kemudian dilanjutkan perguruan tingginya di Belanda. Kalau sekarang dikenalnya dengan Universitas Leiden di Belanda. Nah, setelah beliau sekolah mencari ilmu, baru beliau pulang. Dan ketika pulang, beliau mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang dia dapat. Kemudian beliau ingin Indonesia merdeka, Indonesia mandiri. Luar biasa ya teman-teman ya. Patut kita contoh ya dari perjuangan atau sebuah komando yang penting ini bagi bangsa Indonesia. Kalau saja Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak menyerukan perjuangan serangan umum 1 Maret tentunya, ya mungkin
Indonesia belum bisa seperti sekarang ini merdeka. Yogyakarta tentunya belum bisa merdeka seperti sekarang ini. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada beliau, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Baik adik-adik sekalian, ya, nanti di sini ada kuis dan adik-adik boleh menjawab. Siapa yang bisa menjawab tentunya ada hadiah yang menarik untuk adik-adik sekalian. Baik, mungkin cerita KW sampai di sini, ya. Mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Kembali lagi ada Ibu FC. Wah, luar biasa sekali ya Kak Awi, para patriot bangsa Indonesia yang waktu itu berjuang dengan senjata untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Betul sekali. Nah, sekarang berarti kita yang jadi generasi saat ini, apa yang harus kita lakukan Kak Awi? Ya, tadi saya sudah jelaskan ya dalam cerita adik-adik. Sebagai generasi saat ini, yang harus kita lakukan adalah belajar. Karena dari belajar itu kita akan bisa bagaimana menahan serangan itu bukan hanya serangan fisik ya, tapi serangan metode atau pola pikir dari bangsa lain untuk menjajah bangsa kita. Ya, belajar dan berprestasi tentunya. Jadi anak yang jujur, jangan lupa ya ada Pancasila di dada kalian semua. Nah, itu ya adik-adik. Jadi di dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, saat ini kita harus tetap berjuang. Ya, walaupun bentuknya lain ya Kak Awi. Bentuknya Kalau lain. dulu Ya. kita harus membawa senjata. Betul sekali. Nah, saat ini kita harus belajar supaya kita bisa lebih banyak ilmu sehingga pengetahuan kita luas, kita bisa menjawab semua persoalan di masa yang akan datang. Betul sekali. Ya, terima kasih sekali Kak Awi. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Siap. Iya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Sekian adik-adik dongeng sejarah dari Museum Benteng Republik Yogyakarta. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hati.